pertemuan Jokowi sama Sinuwun, Sultan Hamengkubuwono. Lah sejak semalam. Nah, kabarnya itu waktu pertemuan keduanya memakai batik dengan simbol saling mempresentasikan diri masing-masing. Nah, ini ya menurut Begawan apakah mereka paham atau tidak saya nggak tahu. Tapi kalau ngarson dalem saya kira tahu apa yang dia pakai. Nah, bermula dari rombongan warga Jogja itu menggelar laku budaya ke makam Raja Mataram. Loh, ngapain mereka itu? Nah, mereka mengadukan Jokowi pada leluhur Mataram. Ke makam Panembahan Senopati. Itu upaya secara tradisi yang melihat perilaku wong Jawa. Bekas pemimpin ning lali karo Jawane. Seorang pemimpin tapi lupa akan kaidah-kaidah budaya Jawanya. Peribasane itu bahasa Jawanya itu melik gendong lali. Ya lupalah dengan segala apa yang dia lakukan. Jadi dari orang biasa menjadi orang yang memimpin jadi lupa diri lah. Nah, perilakunya saat ini malah kebablasan, kelewat batas itu. Menerjang norma-norma etika hingga budaya Jawanya. Lah andai dibiarkan ini maka timbal balik atau efeknya bakal buruk bagi juga masyarakat Indonesia. Sudah banyak kok tokoh elit budayawan yang mengingatkan tapi ternyata tidak digubris. Moto picek kuping budek. Itu ekstremnya seperti itu. Nah, dalam budaya Jawa apa yang terlihat sekarang ini ya hanya bisa dikembalikan pada leluhurnya. Biar ada teguran supaya dinasihati. Ini sekaligus bentuk sambat mengadu pada pendiri dinasti Mataram. Nah, perkaranya ini dalam salah satu kesempatan Jokowi itu menggunakan atau mengenakan kuluk Mataram Kartosuro yang dianggap menyerupai Raja Jawa dengan gelar Amangkurat pada hari ulang tahun RI yang ke-78 beberapa tahun yang lalu. Nah, ini pemakaian kostum raja membuat dirinya kena tulah, terjerat dengan syahwat kekuasaan. Seperti apa yang dilakukan oleh Amangkurat itu. Nah, kostum waktu itu disebut sebagai songkok singkepan agung. Orang yang nemui Begawan semalam itu menuturkan, Jokowi itu kelewat, terjebak dan merasa harus tetap menggenggam kekuasaan. Sesuatu yang sudah digenggam, dia sangat eman-eman untuk dilepas. Andai kita mau memutar ulang peristiwa HUT RI ke-78 yang diadakan di Istana Negara, diisi pula dengan musik atau lagu rungkat yang bermakna sebagai runtuh, tumbang, roboh, hancur hingga lebur. Rungkat ini bahasa Sunda loh, dan waktu dinyanyikan hampir semua pejabat yang hadir malah bergembira ria, berjoget ria. Tidakkah mestinya kita prihatin? Di hari kemerdekaan justru kita selayaknya mendendangkan lagu ceria, lagu kebangsaan yang membangun semangat dan tidak bermakna negatif. Nah, pemakaian kostum Raja Mataram di HUT kemerdekaan RI itu, tidakkah tandanya bagaimana biar kekuasaan langgeng di tangannya? Dan peristiwa 5 bulan lalu itu mungkin dilalaikan begitu saja. Jokowi tanpa malu bertemu dengan si raja, ya Raja Jawa yang asli. Sri Sultan Hamengkubuwono. Tujuannya apalagi bila bukan harus dia kalahkan. Ini pendapat Begawan. Tentu pertarungan ini bukan pertarungan secara fisik loh. Gelut, tijuan teman-teman, bukan. Pertarungan malah mengalahkan Raja Jawa ya dengan simbol, pengaruh dan sebagainya. Maka tanpa nunggu waktu Jokowi segera meluncur ke Keraton Jogja. Hal ini bukan tidak dipahami sama Sinuwun. Ngarso dalem paham. Apa motifnya dan berharap kedatangannya itu buat meminta maaf? Sudah memporak-porandakan Nusantara, warisan Mataram ini. Anda yang masih ingat kapan pertemuan antara Sri Sultan sama Jokowi? Lihat saja itu. Dilakukan pada Rabu Pahing yang angka Neptunnya itu 16. Itu weton yang paling sakral menurut Jawa. Hitung-hitungannya wong Jawa. Lah potensi turun wahyu bagi orang yang mau memerintah. Justru dengan pertemuan tadi, Sinuwun bersedia menemui.
Kalau wangsitnya memang tiba, dimaknai sebagai manembah kembali pada asalnya. Ini kesempatan untuk mengembalikan wahyu atau amanah yang sempat turun pada presiden 2 periode itu. Nah, sebagai Raja Asri, Ngarso Dalem Sri Sultan merasa lego, plong itu. Sebab secara perlahan pengaruh Jokowi akan luruh seiring perjalannya waktu. Dan bila rasa atau hasrat kekuasaannya terus-menerus membara, pelan namun pasti kekuatan Jokowi bakalan luruh, berkurang. Nah sekarang ini memang Jokowi belum menyadari. Dablek. Tapi percayalah, dia tiba-tiba akan tersadar, dia jadi panembahan wirang. Bukan begawan, kalau begawan nggak pernah wirang. Layaknya panembahan Durna. Itu yang ada di Hastinapura. Gurunya para Kurawa dan Mandawa. Beberapa pihak menyebut bila Sinuwun waktunya pertemuan memakai batik tolak bolo. Dalam merujuk pada tesis Ben Anderson yang menulis tesis The Idea of Power in Javanese Culture. Itu meneliti cara berkuasa dan menguasai di Jawa. Penuh dengan simbol. Itu ada ajarannya itu. Ada tata caranya, ada metodenya. Semua dilambangkan dengan simbol, mitos dan perilaku penguasa. Lah pemakaian kostum Amangkurat waktu HUTRI oleh Jokowi bisa dipelajari dari sejarah. Bukankah kita tahu era Mataram Kartosuro itu dipenuhi dengan konflik, penuh kelicikan, dengan rasa tega buat mengorbankan rakyatnya. Ditiru-tiru. Dia patuahnya ini. Tua elek ini. Jadi kritik yang disampaikan Rocky Gerung pada soal pemakaian kostum Raja Amangkurat memang ada benarnya. Masa Amangkurat yang pindah dari keraton Pleret hingga kemudian masa Mataram Kartosuro penuh dengan kesemrawutan, ngobrak-abrik tatanan yang diwariskan para pendirinya. Kalau dipadake, disamakan dengan kondisi sekarang, walaupun sistemnya bukan lagi kerajaan, tidakkah itu merasa kesemrawutan itu ada? Cilaka. Lah pemakaian kostum Raja Amangkurat itu seolah-olah memanggil kembali bagaimana kekuasaan yang morat-marit datang. Tidakkah pindahnya pusat Mataram dari Pleret ke Kartosuro mirip pindahnya Jakarta ke IKN? Mendengar penuturan orang itu, bagaimana cuma, wah iya, pelunga-pelungu nih, bener juga ini. Wah, ya gak kepikiran sama sekali saya ini. Nah, sekarang tentang kostum keduanya yang bertemu di Keraton Kilen, Keraton Barat di Yogyakarta. Jokowi itu mengenakan batik Nogo Dresonolo yang menyiratkan keberanian dan penjagaan. Waduh, kok jadi maduk sama cerita orang yang namanya begawan ini. Dan tidakkah ini bisa diasumsikan? Kekuasaan Sinuwun mau diambil secara simbol juga. Nogo Dresonolo sendiri adalah nogo yang hidup di kayangan loh. Memiliki sayap, suwiwi itu, somabur itu. Sayap itu tidak sekedar dimaknai sebagai alat buat terbang, tetapi juga menghalau hal-hal yang buruk. Batik itu diciptakan di sebuah galeri di Solo. Apa yang dikupas sisan ini biar masyarakat paham. Dan mengenakan motif naga. Nah, kebanyakan dipakai oleh para raja maupun permaisuri. Tidakkah ini menandakan ada perasaan posisi yang sama yang dirasakan Jokowi? Nah, oleh galeri itu, motif Nogo Dresonolo itu sebagai simbol legitimasi kekuasaan yang mutlak atas negara Mataram beserta jajahannya. Nah, ini tidakkah memaknai Dresonolo waktu bertemu Sri Sultan bermakna atau mengartikan sebagai menantang Raja Jawa yang asli. Jadi kita harus paham, harus belajar dalam hal simbol-simbol seperti ini. Memangnya Ngarso Dalem tidak memahami corak atau motif batik? Tidakkah ini sebuah kesengajaan? Rupanya di sisi adat ada hal-hal yang sedang dikerjakan oleh mantan presiden ini. Wah, mangsane. Nah ini ada upaya-upaya ini mempertahankan kekuasaan. Yang begini faktanya, meski zaman sudah modern, hal-hal yang bersifat adat, kebudayaan masih mewarnai kehidupan politik nasional. Nah bagi generasi milenial, Gen Z, mungkin paparan atau episode ngompol kali ini sulit diterima nalar. Mereka istilahnya main game aja.
Lah monggo silahkan dibaca-baca penelitian, kajian sejarah masa lalu tentang Nusantara, Mataram kuno, Mataram sekarang dan sebagainya sampai Majapahit dan sebagainya. Majapahit. Lah kehidupan tradisi di masyarakat awam itu masih mewarnai sehari-hari kita. Budaya-budaya masih. Dan saat pertemuan di platform X, ada yang menyebut loh, Sinuwun mengenakan batik tolak bolo. Itu apa artinya? Ya menolak malapetaka, membentengi, menjaga agar hal-hal buruk bertolak atau mental, nggak kena. Namun oleh seorang Caos Kagungan Kawedanan Krido Mardowo di Keraton Ngayogyakarta Diningrat, itu Mas Diki Firmanto, mengatakan yang dipakai Sri Sultan itu bukan batik melainkan sasirangan. Memakai sasirangan itu tidak bertujuan tertentu. Nah, pertemuan itu bukan acara adat loh, bukan acara budaya, sehingga tidak ada ketentuan-ketentuannya. Meski begitu, sasirangan yang asli Kalimantan bukan berarti tanpa makna loh. Tidak ada artinya sama sekali loh. Sesirangan dalam sejarahnya dikenal dengan kain pamintan atau istilahnya itu apa ya, permintaan atau permohonan. Dan permintaan yang diharapkan itu kesembuhan dari penyakit. Maka sasirangan Sinuwun apa tidak bisa dimaknai sebagai tolak bolo? Benar toh? Nah, karena meminta kesehatan, meminta kesembuhan dan sebagainya. Berarti itu tolak bolo juga. Nah, sebagai kain yang dibikin khusus ketika ada pesanan, maka kain itu memiliki kekuatan magis terhadap orang-orang yang memiliki gangguan kesehatan tertentu. Apa di pertemuan kemarin, Ngarso Dalem menilai Jokowi kena penyakit psikis, kemarau atau serakah pada kekuasaan. Ya entahlah, saya nggak tahu. Yang tahu ya Ngarso Dalem, Sri Sultan Hamengkubuwono sendiri. Lantas, bagaimana kesimpulan Ngompors pada ini semua? Yang tak kembalikan pada panjenengan semua. Yang pasti, pertemuan kedua tokoh itu selalu punya arti, punya makna, punya pengaruh pada Nusantara. Ini bukan sekedar percaya atau tidak lah. Di sebuah wilayah termasuk di Nusantara, perilaku rakyat itu dipengaruhi oleh para penguasanya. Kondisi politik dan negara ini dipengaruhi oleh para pengambil kebijakan, para pejabat, perilaku para elit. Jangan dikira semua itu terjadi bisa lepas dari sejarah besar bangsa ini, atau tidak berkaitan sama sekali dari Mataram kuno sampai Republik Indonesia ini merdeka.